kasih nih kelewatan. Happy Sunday. Welcome back to Gilgal Team. Betul sekali. Kita hari ini semangat banget ya. Tapi bentar kasih nih. Kok hari ini kita pakai seragam sekolah? Wih, bagusnya aku juga bawa botol pun, lihat. Nih. Iya. Tapi bener kenapa hari ini kita pakai seragam sekolah? Emang kita mau pergi ke sekolah? Karena hari ini Kak Yuni kita itu sedang mau belajar sesuatu yang baru. Tapi seru banget nih. Dari judulnya aja udah seru banget. Aku ingat judulnya itu God's Little Learner. Jadi karena judulnya itu kan God's Little Learner dong. Oke. Jadi karena Little Learner kita sekarang pakai baju seragam kayak ini banget gak sih? Aku pakai dasi. Menggambarkan Belajar. Benar. gitu ya. Nah, aku Betul tahu adik-adik tuh udah gak sabar banget kan mau belajar kan. Karena semuanya pasti di sini juga para little learner ini mau banget belajar Betul sekali. terus ya kan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan kita yang paling baru pada hari ini, kita nggak pernah mau melupakan untuk melakukan apa dulu? Oh, praise and worship. Yes. Jadi aku mau minta untuk semua adik-adik bangkit berdiri. Yuk, kita mau berdiri sama-sama, kita mau nyanyi buat Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan. Yes. Yesus. Siapkan yang terbaik dan siapkan hati kalian untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk, kalau gitu dalam hitungan ketiga kita mau sama-sama bilang it's time to praise God. Sama-sama ya. 1, 2, 3. It's time to praise God. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Yuk Kakak Yunik dan adik-adik dan Kakak Misha mau ajak semuanya untuk nyanyi lagu Generasi Pilihan Allah. Kita nyanyi sama-sama yang kencang ya. Kitalah anak-anaknya, umat pilihannya.
kasih Tuhan angkat tangan bilang saya. Kita mau katakan Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Yang baik. Kakak minta kita nyanyi bareng-bareng yang kenceng pakai gerakan ya. Say, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, gerak semuanya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi bareng-bareng dari awal ya. Lebih kencang lagi semuanya. Hey. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap apa? Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Lagi semuanya. Tuhan Yesus baik, asik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi ada dari suara lebih kencang. Tuhan Yesus baik, asik, sungguh amat baik. Say untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. One more time. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Semuanya bilang apa? Tuhan Yesus baik. Yes. Gilgal Kids, jaya. Adik-adik, Kakak Yunik mau ajak semuanya sekarang untuk fokus. Kita mau angkat penyembahan kita buat Tuhan. Kita mau bilang bahwa darah Tuhan yang berkuasa, penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kakak Yunik mau ajak kita untuk nyanyi lagu ini sama-sama ya. Kita mau sama-sama bilang, darah-Mu yang berkuasa. Darah-Mu yang berkuasa, sucikanku, bebaskanku. Darah-Mu yang berkuasa, ampuniku, lepaskanku dari keterikatan dunia, dari setiap belenggu dosa. Betapa mulianya dan agungnya kasih-Mu kepadaku. Ku sembah
dan penyembahan kami yang kami naikkan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay! Adik-adik, kembali lagi di segmen yang paling seru, paling menyenangkan, dan paling ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan Game Time! Oke. Game kali ini Kak Evelyn belum pernah kita mainin. Betul. Game baru. Tapi pastinya tetap seru, tetap menyenangkan, dan tetap ditunggu-tunggu. Nah, Fresh jadi from the betul. open. Game kali ini namanya adalah Jawab Set. Nah, sesuai dengan namanya, berarti nanti kita harus ambil pertanyaan yang di dalam sini dan dijawab cepet-cepetan, Kak. Iya. Karena ada waktunya. Ada waktunya nih. Nih, ada waktunya. 1 menit 30 detik. Gitu. Agak lama sih sebenarnya ya Kak ya. Tapi kayaknya kalau susah nggak lama sih Kak. Iya, ini pertanyaannya. Takutnya mikir dulu gitu kan ya. Gitu. Kita coba ya. Betul. Nah, nanti pemenangnya akan ditentukan dari seberapa banyak kita menjawab soal dengan benar. Oh, jadi hari ini kita bersaing nih Kak. Betul, tapi kita bersaing sehat. Gitu. Siap. Jadi nanti Kakak abis ambil soalnya. Kalau Kak Evelyn sudah menjawab dengan benar, Kak Evelyn langsung simpen ya. Jadi nanti kita bisa hitung siapa yang akan memenangkan game kali ini. Gitu ya. Baiklah. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Let's Kita go. set dulu ya. Kita set dulu ya Kak. Nih ya. Hilang waktunya Kak Evelyn. Bentar, Kakak Herni set dulu. Oke, udah ya. 1 menit 30 detik. Kalau gitu, aku deg-degan. Kita mulai dari sekarang. Silakan Kak Evelyn. Saya dulu ya. Pertanyaannya. Siapa pahlawan wanita dari Jepara yang memperjuangkan pendidikan? Saya tahu. Namanya Raden Ajeng Kartini. Wow, luar biasa. Oke, langsung pertanyaan berikutnya. Nah, ini sejarah ya kayaknya. Apa nama teks yang dibacakan saat kemerdekaan Indonesia? Tentunya adalah teks proklamasi. Yeay. Langsung Kak, ayo Kak. Waktunya tinggal berapa lagi? Ayo. Apa bahasa Inggris dari air? Oh, Water. pertanyaan selanjutnya. What is the past tense of run? Bahasa Inggris lagi. Run, bener gak? Run, oke. Punya teman namanya Iren. Oh, Iren Lain juga. ya itu ya? Ya lain Kak. Oke, lanjut. Apa nama pulau tempat Candi Borobudur berada? Pulau Jawa. Oh, bener juga ya. Ini suka kesaru-saru ini ya. Aduh, aku deg-degan. Matahari adalah pusat dari tata surya. Tempat yang banyak pasir dan sangat panas disebut Pas banget. Tapi nggak apa-apa, di fur aja Kak. Jawabannya apa Kak? Ini boleh berarti dulu ya. Jawabannya guru. Wow. Kak Evelyn berhasil menjawab berapa soal? Coba ya. Cepet ya ternyata ya. Iya ya. 1 menit 30 detik tadi katanya. Padahal katanya lama kan? Aku bilang cepet 2 ya. Iya, cepet sekali. Aku ada 4 Kak. Wah, aku cuma 3. Berarti saya pemenangnya terselamatkan. adalah Kak Evelyn. Nah, tapi ngomong-ngomong ya Kak, kok dipikir-pikir pinter juga ya kita bisa jawab. Emang kita pandai. Dan Karena kita bener juga. Kita setelah aku pikir-pikir ya adik-adik ya, Kakak Herni pikir-pikir, kok bisa ya kita menjawab semua ini ya Kak Evelyn ya? Sebab kita pernah belajar tentang pelajaran-pelajaran ini Kak Herni, ingat nggak? Bener juga. Waktu dulu kita masih SD, Wah, bener. SMP, Betul. SMA, lalu Iya kita sih. masuk universitas. Kemudian kita belajar banyak sekali ilmu pengetahuan Betul Kakak. banget.
Terus ada beberapa pelajaran yang bahkan dari SD masih diulang lagi waktu di SMP, diulang lagi waktu di SMA gitu. Betul, ya Kak ya. Iya. Oh oke. Nah tahu nggak adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh Alkitab. Wah ini luar biasa, pinter banget. Oh, ya? Dan dia tuh selalu pengen belajar. Oh ya, ada ya? Betul. Wow. Aku aja kadang-kadang ya Iya, sebab Kak, Iya. belajar itu nggak semua orang suka loh, Kak. betul. Berarti Betul. kita perlu belajar dan meneladani ya. Betul. tokoh Tapi Alkitab sebenarnya walaupun tadi tidak semua orang suka, tapi tetap harus ya Kak ya. ini. Iya sih, karena penting. Oke, kalau gitu kita lihat aja ya. Kira-kira siapa ya tokoh Alkitab yang suka belajar ini? Yuk, kita lihat. When Jesus was 12 years old, he went with his parents, Mary and Joseph, to the city of Jerusalem for a festival called the Passover. When the festival was over, Mary and Joseph packed up and left the city to return home. Mary and Joseph made the trip with a lot of relatives, and because of that, they thought Jesus was with them. But after a day of traveling, they realized Jesus was nowhere to be seen. They rushed back to Jerusalem and spent 3 long days looking for their son. Finally, they came to the temple. There, they found Jesus sitting with the teachers of God's Word, listening to them and asking them questions. Everyone who heard Jesus speak was amazed by what he had to say and everything he understood. Mary said to Jesus, "Why did you treat us like this? Your father and I were so worried and have been searching for you." But Jesus said, Why were you searching for me? Didn't you know I had to be in my Father's house? even though Jesus was God's son and never sinned, he still needed to grow and mature. So Jesus went to the temple. He knew he could learn and grow by talking to the teachers there. Growing up and being more mature for God was important to Jesus, so he went to the temple on his own. In the coming years, Jesus continued to grow in wisdom and strength for God. As he did, it was pleasing to God and the people around him. It doesn't matter how young you may be, everyone can learn more about God. When you do, you'll grow like Jesus and become wiser and stronger every day. Oh, ternyata tokoh Alkitab yang suka belajar tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Luar biasa ya kakak ya, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus di usia 12 tahun itu dia itu mencari kebenaran firman Tuhan. Benar. Dia belajar sungguh-sungguh. Benar. Ya, lalu dia tanya-tanya sama orang-orang yang lebih dewasa daripada Tuhan Yesus. Betul. Wow. Waduh, ini sikap Tuhan Yesus yang suka belajar ini tuh perlu jadi teladan loh adik-adik buat kita semua. sekali. Supaya apa? Supaya kita bisa semakin bertumbuh lebih pandai, lebih pintar dari sebelumnya. Yes, Ya, betul. walaupun kakak mengerti sih, Kak Herni, Kak Evelyn, kita semua mengerti bahwa nggak semua anak itu suka belajar. Betul. Ya Bahkan juga kakak Herni sih. waktu kecil juga nggak suka belajar. Tapi karena kakak Herni bertumbuh semakin dewasa, kakak Herni mengerti bahwa ternyata belajar itu penting, Kak. Penting ya. Nah, Kenapa tahu nggak kenapa belajar itu penting? Kenapa? Karena yang pertama, dengan belajar kita menambah pengetahuan, Kak. Betul. Nah, jadi kita bisa semakin Jadi ngerti ya. betul, semakin banyak tahu. Lalu yang kedua, waktu kita belajar, kita sedang melatih otak kita itu untuk berpikir. Kayak kita tadi. Benar. Lagi main kuis, lagi main game. Bener. Itu kan Mikir. sambil mengingat, itu kan Iya, berpikir ya Kak ya. betul. Nah, yang terakhir yang ketiga, karena lewat kita belajar, kita perlahan-lahan itu kita bisa punya prestasi. Yes. Nah, prestasi inilah yang bisa kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, tapi tetap sih, Kakak Herni ngerti sih Kak, belajar itu kadang-kadang nggak semua suka ya Kak bisa ya. bosen. Betul. Capek. betul. Terus apalagi? Aduh kayaknya Susah. Iya, terus Sulit. aduh kayaknya gimana ya, udah masa dari sekolah pagi sampai siang Iya belajar, dong. di rumah belajar lagi. Kapan mainnya gitu kan. betul. Gitu. Jadi gimana ya caranya Kak Evelyn kalau misalnya kita kurang suka belajar, bagaimana caranya supaya kita mulai gitu loh Kak untuk bisa belajar tuh bagaimana gitu Kak? Nah begini Kak Herni, aku juga waktu masih kecil, aku juga bukan anak yang terlalu pintar loh. Tapi aku ingat mama dan papaku selalu kasih pesan, kalau ke sekolah yang pertama, kamu harus
bertanya. Itu harus oke. tanya. Jadi kalau nggak ngerti tentang pelajarannya, Jangan harus diem aja ya tanya. Kak ya. Iya, kalau nggak tahu 1 tambah 1 berapa ya harus tahu. Miss, tanya dong Miss. 1 tambah 1 tadi berapa? Gitu. Kan 1 tambah 1 Kak. 1 tambah 11. 1 sama dengan 2. 2. Salah ya adik-adik yang tadi ya, harusnya 2 ya. Iya, itu ya harus tanya. Kan tadi nggak tahu. Jadi Jadi 1 dikasih tambah tahu. 1 jadi 2. Iya. Iya Kak. Lalu pesan Kak. dari Mama dan Papa Kak Evelyn yang kedua, kalau kita tuh harus mendengarkan. Jadi kalau diajar sama Miss, diajar sama guru, kita harus fokus mendengarkan Kak. Iya, jadi kita nggak boleh tuh sembari Missnya ngajar, terus kita ngobrol sendiri gitu. Iya, towel atau didorong-dorong di kursi yang di depan gitu ya. No, benar-benar harus mendengarkan dengan baik. Fokus. 2 hal ini aja dilakukan, pasti akan terjadi perubahan dari cara belajar adik-adik. Wah. Nilai juga jadi tambah lebih baik. Papa mama juga semakin bangga. Yes. Apalagi Tuhan Yesus. Wah, Amin. bangga sekali. Betul sekali. Jadi hari ini kita belajar apa Kak Herni? Belajar itu menyenangkan. Kitab dibagi menjadi 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Lalu, bagaimana kita memulai membaca Alkitab? Kita bisa mulai dengan membuka daftar isi dari Alkitab dan mencari nama kitab yang akan kita baca. Apakah ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Setelah menemukan nama kitab, langkah selanjutnya adalah mencari pasal dari kitab tersebut. Pasal ditandai dengan angka yang lebih besar. Selanjutnya, kita juga akan mencari ayat yang akan kita baca. Ayat ditandai dengan angka yang lebih kecil. Misalnya, kita akan membaca kitab Yohanes 3 ayat 16. Maka, kita perlu mencari kitab Yohanes di Perjanjian Baru, lalu mencari pasal 3 yang ditandai dengan angka 3 besar, dan ayat 16 yang ditandai dengan angka 16 kecil. Mudah bukan? Mari kita coba sama-sama dengan membaca ayat hafalan kita berikut ini. Hai adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil di dalam kitab Kolose 3 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Adik-adik, hidup kita diciptakan oleh Tuhan. Dan hidup kita perlu dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Contohnya ketika adik-adik belajar dengan rajin dan baik, kita dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika adik-adik melakukan perbuatan yang baik, ingat kita perlu dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Yuk kita baca sekali lagi ya ayat hafalan kita minggu ini. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wow, adik-adik gak kerasa ternyata kita udah mau selesai nih ibadahnya. Tapi sebelum kita mau bye-bye sama adik-adik semua, Kakak Yunik dan Kakak Cindy mau ajak kita semua untuk tutup dalam doa dulu yuk. Kakak Yunik mau ajak semuanya untuk boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya.
Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pelajaran baru yang Tuhan ajarkan kepada setiap dari kami. Tuhan, hari ini kami berdoa biar Tuhan yang terus ajar kami supaya kami selalu rajin. Kami mau untuk selalu belajar setiap hari. Kami mau untuk setiap kali kami ke sekolah kami happy. Dan biar lewat prestasi kami Tuhan, kami bisa memuliakan nama Tuhan. Hari ini juga kami berdoa untuk setiap dari adik-adik yang mungkin kok kayaknya belajar setiap hari males, gak mau belajar, gak mau ke sekolah. Biar Tuhan yang ubah dari setiap adik-adik supaya ada kemauan, ada kerinduan untuk mau belajar dan ke sekolah setiap harinya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sampai di sini aja. Cuman untuk para parents jangan lupa karena kita akan ada parents guide yang di-upload di Instagram @gilgalkids. Kalau YouTube-nya di GBI Gilgal PIK. PIK. Jadi jangan lupa and we will see you again next week. Bye. Sabar. Adik-adik sabar dulu. Nah, Kakak Yunik dan Kak Robert mau ajak adik-adik semua untuk ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Yang mungkin selama ini masih ikut ibadah online. Nah, sekarang yuk kita sama-sama ikut ibadahnya secara onsite. Adik-adik bisa bertemu dengan Kak Robert, Kak Yunik, Kak Cindy, Kak Herni, dan Kak Evelyn. Dan kakak-kakak yang semangat melayani adik-adik dengan antusias. Betul sekali. Nah, Kak Robert, mungkin nih adik-adik selama ini nggak tahu emang Gilgal Kids itu ada kebaktiannya berapa kali sih? Nah, Gilgal Kids punya 5 kebaktian. Berapa aja Kak Robert? Di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, dan jam 5. Betul sekali. Nah, lalu kalau misalkan adik-adik nggak tahu nih emang Gilgal itu ada di mana sih? Nih, alamatnya di bawah sini ya. Nah, terakhir nih yang terpenting nih. Penting nih Kak Robert. Kalau misalkan adik-adik mau hadir ibadah secara onsite, sebelumnya adik-adik perlu untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi Gilgal Connect. Nah, dibukanya jam berapa? Kapan? Dibukanya di hari Jumat jam 12 ya. Betul sekali. Jadi adik-adik jangan lupa untuk kasih tahu mama papa buat yuk bantuin aku supaya bisa daftar dulu supaya bisa ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Sampai ketemu di Gilgal Kids.